warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari Kelompok 3. Saya sendiri Andi Nurfadilah Fitiana Najwa, dan di samping saya Makfirah Herman Rina Pujastuti. dan Siti Fatimah Kadir. Kami akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan. Selamat menyaksikan. Osmosis adalah peristiwa berpindahnya air dari konsentrasi zat terlarut rendah atau potensial air tinggi ke konsentrasi zat terlarut tinggi atau potensial air rendah. Osmosis sangat berkaitan erat dengan potensial air. Transpirasi adalah proses keluarnya uap air melalui stomata tumbuhan. Laju transpirasi dipengaruhi oleh faktor cahaya, suhu, kelembapan, angin, dan lain-lain. Untuk mengetahui pengaruh osmosis maupun potensial air suatu sel tumbuhan, serta laju transpirasi yang terjadi karena berbagai faktor, maka dilakukanlah unit praktikum hubungan tumbuhan dan air dengan 3 subunit, yaitu osmosis, potensial air, dan transpirasi. Adapun tujuan praktikum unit ini yaitu menyelidiki proses osmosis dalam model sistem membran. Yang kedua, menyelidiki efek konsentrasi zat terlarut pada potensial air. Dan yang ketiga, menentukan bagaimana variabel lingkungan mempengaruhi laju transpirasi. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu pulpen, selanjutnya yaitu cutter, kemudian ada penggaris, timbangan digital, kemudian disediakan pula gelas ukur, tisu, kemudian hal wajib yang ada yaitu kentang, dan label. Larutan sukrosa 0,2 molar, larutan sukrosa 0,4 molar, dan air suling. Adapun prosedur kerja pada subunit 1, yang pertama membuat potongan kentang dengan perbandingan 3 cm banding 1 cm banding 1 cm. Membuat potongan kentang tersebut sebanyak 3 buah. Menimbang dengan menggunakan timbangan digital agar ketiga potongan kentang memiliki berat yang sama. Menyiapkan larutan sukrosa 0,2 molar dan 0,4 molar masing-masing 50 ml. Memasukkan ketiga potongan kentang ke dalam gelas A, B, dan C. Diamkan selama 60 menit. Mengambil kentang dan keringkan menggunakan tisu, lalu ukur kembali tinggi dan berat kentang serta amati perubahan warna dan tekstur yang terjadi. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu pulpen, cutter, kemudian penggaris, timbangan digital, gelas ukur, tisu, kemudian kentang, serta label. Adapun prosedur kerja pada praktikum kali ini menyiapkan larutan sukrosa 0,2 molar, 0,4 molar, 0,6 molar, 0,8 molar, dan 1 molar masing-masing 50 ml. Memasukkan ke-6 potongan kentang tersebut ke dalam gelas A, B, C, dan F. Kemudian tutup rapat menggunakan plastik atau tisu dan karet gelang untuk merekatkannya. Kemudian mendiamkan selama 13 jam atau semalaman. Mengeluarkan potongan kentang dari gelas, lalu catat panjang dan masanya. Dan melengkapi tabel dan membuat grafik hasil. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu kipas, penggaris, gelas ukur, botol plastik, kemudian air, sumbat gabus, tali rafia, kemudian ada label, pulpen, plastik, dan kangkung. Adapun prosedur kerja pada kegiatan praktikum subunit 3 yaitu menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan,
Mengisi air ke dalam masing-masing botol bening yang telah dipotong bagian atasnya sampai batas akar tanaman kangkung terendam air sepenuhnya. Kemudian, menutup menggunakan sumbat gabus pada permukaan atas botol. Menutup daun dengan plastik bening dan mengikatnya dengan tali rafia. Kemudian, meletakkan masing-masing botol yang sudah dilabeli dengan huruf
Misalnya pada label C yang diletakkan di luar ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Kemudian ada juga label B di dalam ruangan dengan tambahan variabel terkena kipas angin. Dan pada botol yang dilabeli dengan huruf A ditempatkan di dalam ruangan. Setelah 1 jam, ukur banyaknya uap air yang berada pada plastik bening. Kemudian, ukur pula jumlah air yang hilang pada bagian bawah botol. Lakukan hal yang sama pada setiap sampel. Pada praktikum subunit 1 osmosis dapat disimpulkan bahwa pada pengamatan ini terjadi peristiwa osmosis, yaitu proses perpindahan air dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi melalui membran semi-permeabel. Kentang bersifat semi-permeabel karena hanya air yang dapat melaluinya. Perubahan ukuran, massa, warna, dan tekstur pada perendaman kentang di air suling terjadi karena air suling bergerak masuk ke dalam sel akibat adanya sifat hipotonik pada air suling tersebut. Akibatnya, sel-selnya menjadi membengkak dan semakin mengeras. Pada larutan sukrosa bersifat hipertonik, sehingga plasma sel dari timun yang akan direndam di dalamnya menjadi bergerak keluar meninggalkan inti sel. Akibatnya, sel-sel menjadi mengkerut dan semakin lunak. Jadi, hasil prediksi dan hipotesis alternatif diterima karena berdasarkan data, air dari potongan kentang akan keluar ke larutan sukrosa sehingga massa sel kentang berkurang. Semakin tinggi konsentrasi larutan sukrosa, maka semakin banyak air keluar dari sel kentang karena larutan sukrosa bersifat hipertonik terhadap sel kentang, dan air suling akan masuk ke dalam potongan kentang sehingga massa kentang akan bertambah karena air suling bersifat hipotonis terhadap sel kentang. Ada pengaruh perbedaan konsentrasi zat terlarut dengan masuk dan keluarnya air atau larutan ke dalam atau keluar sel kentang, sehingga hipotesis 0 ditolak. Pada subunit 2, potensial air sel tumbuhan, dapat disimpulkan bahwa potensial air pada tumbuhan lebih tinggi dibandingkan potensial air pada sukrosa, sehingga air bergerak keluar. Sebaliknya, air suling memiliki potensial air tertinggi yaitu 0, sehingga potensial air di dalam sel kentang lebih rendah. Akibatnya, potongan umbi kentang akan semakin berat karena terjadi pertambahan massa. Jadi, hasil prediksi dan hipotesis alternatif diterima karena berdasarkan data, air dari potongan kentang akan keluar ke larutan sukrosa sehingga massa sel kentang berkurang. Semakin rendah potensial air larutan sukrosa, maka semakin banyak air keluar dari sel kentang karena potensial air lebih tinggi di dalam sel kentang dibandingkan potensial air larutan sukrosa, dan air suling akan masuk ke dalam potongan kentang sehingga massa kentang akan bertambah karena air suling memiliki potensial air yang lebih tinggi dibandingkan potensial air sel kentang. Ada pengaruh perbedaan potensial air dengan masuk dan keluarnya air atau larutan ke dalam atau keluar sel kentang, sehingga hipotesis 0 ditolak. Pada subunit 3, transpirasi, dapat disimpulkan bahwa transpirasi merupakan proses kehilangan air dari dalam jaringan tumbuhan ke atmosfer. Air yang ditranspirasikan tanaman kebanyakan melalui daun karena di daun terdapat stomata yang menjadi jalan keluarnya air dari dalam tumbuhan. Proses transpirasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, misalnya cahaya, suhu, angin, dan kelembapan serta faktor internal yaitu jumlah dan luas daun.
Hasil praktikum menunjukkan bahwa banyak air yang ditranspirasikan pada percobaan dalam ruangan lebih rendah daripada percobaan di luar ruangan yang terkena sinar matahari langsung karena faktor eksternal yaitu cahaya. Cahaya mempengaruhi laju transpirasi melalui dua cara. Pertama, cahaya akan mempengaruhi suhu daun sehingga dapat mempengaruhi aktivitas transpirasi, dan yang kedua dapat mempengaruhi transpirasi melalui pengaruhnya terhadap buka tutupnya stomata. Kecepatan transpirasi dipengaruhi oleh ukuran tumbuhan, kadar CO2, cahaya, suhu, aliran udara, angin, kelembaban, dan tersedianya air tanah, di mana dalam praktikum ini faktor angin mempercepat laju transpirasi, yang dibuktikan dengan tanaman yang disimpan di ruangan gelap dengan bantuan angin, transpirasi lebih cepat dibandingkan tanaman yang disimpan di ruangan gelap tanpa angin. Jadi, hasil prediksi dan hipotesis alternatif diterima, karena berdasarkan data, laju transpirasi akan semakin meningkat jika tumbuhan diberi bantuan cahaya dan angin, sedangkan jika tumbuhan berada di tempat yang tanpa cahaya atau gelap dan tanpa angin, maka laju transpirasi akan menurun. Suhu di sekitar tumbuhan juga mempengaruhi laju transpirasi. Semakin tinggi suhu di sekitar tumbuhan, maka semakin cepat laju transpirasinya. Ada pengaruh cahaya dan angin terhadap kecepatan laju transpirasi tumbuhan kangkung sehingga hipotesis 0 ditolak. Itulah tadi video praktikum dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.